Pak. Acak-acak sedikit gitu ini. Oh iya kan tanamnya. Ini dia mulai kan. Oke. Tadi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aib. Saya ada lumayan punya lahan. Jadi area pertanian saya buat di sini. Dan saya di sini punya partner nih. Yaitu Pak Tatang. Pak Tatang, siapa saja nih Tatang? Nah ini Pak Tatang lagi coba membuat suatu petakan untuk pembibitan. Nah yang saya akan sampaikan ini pembibitan Tenellus. Nah, alhamdulillah ini udah beberapa kali panen dan saya makanya buat tutorial seperti ini agar memberikan sesuatu hal yang memang dapat bermanfaat buat semua, yang terutama penggemar aquascape. Nah, untuk pembibitan Tenellus saya akan memberikan tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama kita buat petakan terlebih dahulu. Patang, coba Patang sini, tangannya Patang. Ya. Ya, Patang. Nah, jadi ini di areanya di Gunung Buner ya, di Kecamatan Pamijahan, Desa Gunung Buner, Bogor, ya. Nah, kemarin udah beberapa kali kita melakukan panen dan alhamdulillah panennya luar biasa. Dan saya akan berbagi pengalaman tentang pembibitan sampai dengan panen. Oke. Tanaman yang akan kita sebar pada media tanah. Di sini media tanah tersebut harus lunak, harus berair, dan diberikan pupuk. Boleh pupuknya pupuk kandang, ya, boleh pupuk kandang, dan itu pupuk kandangnya pun harus dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Makanya kita aduk-aduk, siram air. Nah kita diamkan selama 1 minggu. Nah setelah kita diamkan selama 1 minggu ini, tapi ditutup ya. Baik, jadi tujuannya kenapa difermentasikan pupuk kandang tersebut, agar kandungan-kandungan gas di dalam kotoran kambing tersebut itu hilang. Boleh ditutup, Atang, ambil itu ya. Nah ini udah cukup, pupuk kandang tersebut sudah bisa kita gunakan untuk pupuk pada tanaman aquascape. Nah, jadi semua diratakan dengan unsur hara yang baik, yaitu dengan pemupukan pupuk kandang. Nah, ini udah mau selesai untuk meratakan bidang tanahnya untuk pembibitan Tenellus. Baik, udah cukup ya Batang ya? Cukup. Cukup. Oke, baik. Sekarang tinggal penataan bibitnya. Nah ini penebaran bibitnya nih. Nah ini bibitnya udah dipisahkan. Nah ke atas, dan akarnya itu akan menjadi tunas. Semakin banyak, semakin rapat. Tapi ini kelihatannya kan ini masih lebih nih. Nah kelebihan ini bisa kita tambal atau kita tanam lagi ke bagian-bagian yang kosong, sehingga nanti untuk pertumbuhannya akan lebih cepat, akan lebih merata. Nah ini kelebihan ini untuk menambah rongga-rongga yang masih kosong.
ya. Nah, kita ulang dari sini. Oke, ini kan udah tadi ya. Ini udah, kita sisihkan kembali, tanam kembali ke bagian-bagian yang kosong agar lebih padat. Baik, ini jadi bagian-bagian yang kosong udah hampir terisi. Nah, contohnya seperti ini, boleh dikasih lihat sini, deketin aja, lihat. Nah, ini seperti ini, boleh nih didorong ke bawah agar si akar ini bisa diam di media tanah. Nah, seperti ini. Nah, dan juga kenapa ini tekstur tanah ini, media ini harus seperti ini, agar si akar tersebut pada media bisa lekat. Dan juga ingat, ini tidak boleh dikasih air terlebih dahulu. Seandainya pun nanti ada hujan, makanya kita harus ada pembuangan air. Ini boleh kita lihat ini. Nah, ini pembuangan airnya agar si media yang sudah ditanam tidak penuh dengan air. Kalaupun nanti penuh dengan air, dia langsung hanyut. Artinya stabilitas air pada media tersebut akan konsisten, tidak berubah, agar tidak terendam apabila kena air hujan. Nah, ini saluran airnya boleh seperti ini. Tuh. Nah, jadi saluran air ini harus lebih rendah daripada media. Nah, ini medianya kan, ini medianya, salurannya otomatis harus lebih rendah. Sekarang untuk hari berikutnya udah hari yang kedua. Hari yang kedua ini kita dalam proses perawatan tanaman Tenellus. Nah, tanaman Tenellus ini karena memang tanaman aquascape yang nantinya akan ditempatkan pada akuarium aquascape tersebut, sehingga kandungannya, nutrisi yang dia inginkan, yang dia butuhkan adalah air. Nah, ini sudah 2 hari yang lalu dari masa penanaman, dari pembibitan terus penanaman, itu medianya sudah berubah karena memang tidak ada hujan. Nah, makanya kita alirkan air siring. Nah, kita boleh lihat sini. Nah, ini air siring yang dialirin dari pesawahan. Untuk nutrisi yang ada pada air siring tersebut itu sangat baik untuk kebutuhan dari tanaman Tenellus. Nah, ini contohnya sudah terendam. Boleh diperlihatkan sini. Sudah terendam. Nah, sudah mulai terendam. Nah, apabila sudah terendam seperti ini kita tunggu sampai merata airnya, dan juga boleh sampai dengan 15 menit kita buka aliran pembuangannya. Kalau sudah 15 menit boleh buka pembuangannya. Nah, harus di bawah media kondisi air tersebut. Nah, kenapa harus di bawah media? Ya, untuk stabilitas dari kelembaban media tersebut harus juga dibarengi dengan stabilitas dari kondisi air, ketinggian air. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, tadi diamkan 15 menit untuk merendam tanaman. Artinya seperti proses penyiraman, cuman dia direndam 15 menit. Kita buka siringannya sehingga air tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi posisi air seperti ini, boleh kita lihat sini. Nah, ini contohnya ini. Ini siringan air, ini akan stabil seperti ini, dan ini media. Jadi air itu harus di bawah media tanah. Nah, media tanah ini kondisinya harus seperti ini, tapi lembab.
Nah, ini basah nih. Basah tapi tidak tergenang. Seperti itu. Nah, seperti sekarang nih. Cuacanya udah hampir hujan. Jadi itu harus dibuka saluran pembuangan airnya. Harus dibuka sehingga nanti stabil kondisi dari kelembaban air. Jadi begitu air hujan datang, nanti dengan waktu sebentar media tersebut tetap lembab tapi tidak tergenang. Itu seperti itu. Jadi tidak tergenang ya. Nah, kalau dengan seperti ini otomatis nanti pertumbuhannya akan baik dan tidak terganggu oleh lumut. Nah, ini contohnya nih, kalau terlalu lembab artinya tergenang air itu ada lumut. Nah, dibalik ya, lumutnya nggak kelihatan tadi. Nah, ini ada lumut nih. Nah, ini lumut ini seperti ini. Akibat terlalu lembab atau sering terdampak air hujan. Ya, makanya harus kering. Artinya medianya harus di bawah. Air harus di bawah media. Ketinggian air harus di bawah media. Seperti itu. Jadi tidak tergenang ya. Nah, kalau dengan seperti ini otomatis nanti pertumbuhannya akan baik dan tidak terganggu oleh lumut. Nah, nanti paling tinggal perawatan untuk rumput-rumput liar apabila memang ada. Nah, kalau kondisi seperti ini pun rumput-rumput liar itu akan minim tumbuhnya. Jadi tetap akan kalah pertumbuhannya oleh tanaman Tenellus tersebut. Ya, jadi nanti kita lihat perkembangan dari hari-hari berikutnya sampai ke masa panen. Oke. Nah, untuk selanjutnya, ini kebetulan di hari yang sama, pada saat kita melakukan perawatan tanaman Tenellus yang lain, kita juga bisa melakukan panen. Nah, sekarang ini udah ada orderan nih untuk panenan